Sahabat topeng perempuan hidup mas, kok nak saya sini nengok sana, ini nengok sana, kadang untuk senyum, wah itu halusinasi mohon. Enggak mas, ini saya memang betul kayak gitu ya wis. Balik ke lah, akhirnya kembalikan. Berarti Iya. nyata memang ada. Iya memang ada mas. Iya memang. Ya kita percaya nggak percaya sih ya. Memang ranahnya seperti itu ya. Muncul dari. Siap Mas Arif. Jadi ini obrolan santai mawon. Jadi saya tuh punya rencana ngobrol kan Pak Eko itu udah lama banget. Pokoknya saking susah. Berapa tahun Mas? Saking susah lah di waktu ini jangan sibuk banget gue maklum mawon. Jadi Pak Eko ini apa yo pelukis yo Lukis topeng ya wes napa mawon nggih napa mawon masih dilambai sing penting halal. yang masih dalam kategori berseni lah ngoten niku lah. Iya betul gimana Mas Arif sehat? Alhamdulillah ini saged wah ngobrol lah kula malah merupakan keberkahan iki kerawuhan panjenengan saged ngobrol ngeten iki ya ora ketang bingung lho nggih itu kok mangke ning badhe doblaken napa kula nderek mawon kalih narasumber narasumber pembawa acarane nek sing didobroke ya ngobrol mawon oh nggih siap Mas siap terus nek tengen kula niku tanpa skrip ya sekolah mawon spekulasi wah kalau angen-angen pengen tangkat napa ya terus tak dimaksud nggih siap angen-angen niku lho boleh niku manfaat di kanca-kanca amin siap hanya walaupun hanya sekedar informasi nggih terus Mas Arif jadi apa saya sibuk mawon Pak Bo biasalah teng pertopengan nggih pertopengan kalih sanes-sanes sih sing masih teng seni lah ngoten niku. Lukis nggih kadang njok nglukis mural tembok ngoten niku. Nggih kadang mancing Mas hiburane. Yang paling utama yang bisa membuat saya fresh itu di situ Mas. Hiburannya cuma satu mancing. Wah, melihat sungai nyaman, adem bisa berkarya lagi Mas. Saya ngecasnya di situ. Sebenarnya itu aku pengen ngulas lebih dekat dengan Pak Bowo Bondet. Pak Bowo Bondet. Ya dikenal dari keluarga Bondet lah. Itu saya pengen untuk awal kita ulas dari kegiatannya. Tapi kalau sepengetahuan saya dan mungkin ini manfaat banget buat panjenengan. Nanti kita ulas juga dari sisi yang lain. Iya. Ya, belum lama ketemu ya. Iya. Belum lama. Ya punya rencana ketemu juga di mana itu di Wadas Lintang ya Pak. Ya kan waktu itu. Kan pertama kali saya ke Pak Agus, iya. Terus nyari narasumber kan. Betul. Wah, ke Pak Bowo Bondet itu terus pertama kali gua jenengan ini kan. Nggih terus. Ternyata alhamdulillah saged silaturahmi nyambung tekan sakniki. Amin Mas. Nggih. Manfaat banget. Amin. Inspiratif lah. Wah, nopo lah ya sasarengan. Pokok iso. Jadi luar biasa Pak Bon itu angsal proyek tekan seni niku tekan luar kota bareng ya. Nggih niku kebetulan. Nah, ada teman saudara yang baik Pak Agus Wuryanto itu yang telah membawakan saya ke sana. Terus berkesinambungan lagi ke sana, diundang ke sana karena berkat Pak Agus lah, Pak Agus Wuryanto. Agus Wuryanto memang luar biasa, beliau juga pembimbingku, juga guruku lah, ibaratnya gitu. Kayak Pak Ugi. Iya, Ugi. Campursari ya itu, wah, ya. Yang pertama ya Pak Agus yang ngarahin saya. Iya, betul. Banyak orang-orang hebat ternyata. Wah, iya memang. Ya dari yang diarahin oleh Pak Agus. Bersumber dari air gunung.
Sanggar Seni Air Gunung, terus bisa berkembang, bisa ya bisa mengembangkan diri sendiri, termasuk saya ini referensinya dari Pak Agus. Ya, berguru sana lah. Nek jenengan niku apa ya? Nah, iki saking kerajinan topengnya nih. Nggih. Jenengan sejak kapan? Apa kecil ya kan apa lahir jebrol? Gitu terus darah itu mengalir. Ya, mulai dari bapak kula nggih. Bapak kula kebetulan bisa macam-macam lah yang terkait dengan seni. Ya taman, ya patung, ya topeng, melukis, terus buat apa yang terkait dengan seni dia bisa. Makanya dari kelima anak itu dengan nama depan Bondet semua, termasuk saya Bondet Bowo yang lebih dikenal jadi Bondet Topeng lah. Bowo Topeng. Nah, itu bagian dari turun-temurun dari bapak. Jadi yang mengalir dari bapak. Saya belajar topeng itu sejak kecil. Sejak kecil mulai dari SMP lah. SMP udah mulai ikut bantu-bantu bapak. Berapa bapaknya dulu juga buat? Iya, buat topeng. Iya. Ikut bantu-bantu tapi belum cerek banget, belum seneng banget. Nah, begitu saya lulus SMA, saya kerja di Bali, melihat orang pada kerja terkait dengan seni kayak gitu kok saya seneng. Nah, terus saya pulang dari sana saya lebih banyak belajar ke topeng sama bapak. Kalau Mas Bondet yang kakak saya yang pertama, dia mendalami di seni lukisnya. Ya, nah saya di seni topengnya. Nah, kakak saya persis Sundoro itu di seni taman. Nah, Mbak Nino, Mbak Bondet itu di desainernya. Jadi udah dibagi-bagikan dari anak kelima itu dibagi-bagikan. Enggak menguasai semua. Seniman ya, seniman untuk didak, Mas. Otodidak tapi keren-keren. Iya, keren menurut pandangan ya beberapa orang lah. Mudah-mudahan semua orang bisa menikmati semua, Mas. Tapi nggak semuanya punya keluarga utuh seni semua kan enggak? Iya. Walaupun bapaknya seni, anaknya ya. kadang suka yang Iya, betul. Iya, tapi bisa menurut totalitas kan dari semua anak. Iya, kebetulan ranahnya di budaya, Mas. Ya, budaya lah antara dari dulu sejarah, Bapak juga sering menceritakan sejarah, topeng dan sebagainya. Ya, mulai kesenangan itu dari kecil. Nah, ini satu hal. Jadi saya tuh sebenarnya sudah punya niat, udah punya daftar itu sama ulas sama Iya. Bapak Almarhum. Masya Allah. Siapa yang ulas sejarahnya saya. Karena dari sedikit cerita, ini ya Mas. Wah. Dari sedikit cerita itu wah gitu. Ini banyak orang yang harus tahu misalnya. Karena semua orang tahu hal itu. Iya, betul. Literasi atau pengetahuan orang banyak. Wah, ini harus saya ulas lah. Dan dilalah setiap dari jadi lagi Mas memang buatan menangi ngono dongo nggih matur nembah nuwun nggih. Amin Mas nggih. Amin. Gusti. Amin. Pendunganipun panjenengan Mas. Saya nggih. Dulu udah punya rencana ya Mas nggih. Iya. Karena nggak semuanya orang tuh tahu tentang sejarah. Iya, apalagi yang tersembunyi. Betul. Yo, sedikit ini meluas ke sejarah Wonosobo. Nggih. Kan nggak semuanya orang tahu. Iya, banyak yang nggak orang tahu tuh banyak. Padahal luar biasa. Iya. Semakin digali kok semakin ngeri gitu loh. Karena sejarah itu kan khususnya Jawa ya. Khususnya Jawa itu sering diceritakan melalui lesan ke lesan. Jadi kadang daya tangkapnya itu yang peka, yang cerdas ya bisa menyalurkan lagi yang bagus. Tapi kalau daya ingatnya kurang, daya tangkapnya kurang juga nggak seneng juga dengan cerita-cerita masa lalu ya hilang Mas. Tapi alhamdulillah bapak saya masa kecil saya sering diceritakan ini, saya bisa menerima lah dengan bagus, seneng. Oh sejarah masa lalu ternyata unik, bagus
dan kita bisa menceritakan ke teman-teman yang lain gitulah. Boleh dong kapan-kapan cerita hal itu, cerita apa Mas? Sejarah itu yang Bapak almarhum pernah diceritakan. Boleh Mas. Itu tentang Wonosobo. Ya, iya tentang Wonosobo. Tunggu loh, next episode ulas sejarah sama. Siap nanti saya ceritakan kembali apa yang berbagi sama teman-teman. Kan saya banyak temen loh. Siap Mas. Nanti pasti nggak tahu dan perlu tahu lah. Perlu tahu. Ya memang sejarah Wonosobo itu memang harus kita gali lagi Mas. Kita ceritakan lagi, terus kita supaya kita bisa mengedukasikan pada generasi kita. Jadi jangan sampai salah, sepertinya kayak Lengger. Lengger itu kalau nggak diajarkan dari masa kecil, dari kecil-kecil ya, anak-anak kecil ya begitu gede ada tontonan Lengger merasa asing. Tapi kalau kita edukasikan mulai dari anak kecil itu TK, SD, nggak kaget. Begitu dewasa lihat tarian Lengger, oh desa itu enggak, oh ini yang harus diuri-uri, kita harus jaga, kita melindungi gitu loh, peduli gitu loh. Tapi kan yang terjadi kan musyrik. Musyrik itu hanya orang yang nggak tahu. Ya nggak tahu dan nggak senang. Iya betul. Tapi ternyata loh. Iya memang banyak orang yang makanya. Bos, haram, maksiat. Makanya Mas, pelajaran budi pekerti itu yang paling utama. Pengenalan budi pekerti itu yang harus kita pakai terlebih dahulu, baru belajar tentang yang lain, agama dan sebagainya itu perlu semua. Tapi yang paling utama kita pondasi budi pekerti dengan berbudaya. Itulah yang tidak akan menghina budaya kita sendiri, tanah kita sendiri. Kita tukulnya itu di mana? Harusnya. Iya kan? Bumi pertiwi ini Mas yang harus kita junjung setinggi mungkin supaya kita bisa seperti negara-negara lain. Sebenarnya negara ini tidak kurangan apa-apa, tapi kita kurang mental, kurang pede aja. Kurang pede. Orang lain bisa cerita negara-negara lain, daerahnya lain, kita malah kita menceritakan negara lain. India, Cina menceritakan sejarah dengan PD-nya, promosi dan sebagainya. Kita nggak malah menceritakan negara sendiri, mah nggak pede, malu bahkan kan Mas. Itu memang terjadi. Iya, makanya kita itu kita lahirnya di Wonosobo. Kita harus jadi, semua anak Wonosobo harus jadi duta Wonosobo. Harus tahu tentang sejarah Wonosobo. Jangan sampai tidak tahu. Pernah kejadian lucu. Iya. Jadi pernah Lengger. Lengger di satu tempat. Iya. Ditanya, kan kebetulan ada wisatawan. Iya. Tanya sama Lenggernya. Lengger itu apa, Mbak? Sejarahnya gimana? Nggak tahu ya. Iya. Nah itu Mas, kadang begitu orang Lengger loh Pak. Lengger ya, padahal penari ya itu. Kan, kembali lagi ke wisatawan. Lengger, orang ngerti apa main Iya betul. Makanya kita harus siap. Kalau kita nguri-uri budaya itu harus punya pondasi yang kuat, latar belakang yang kuat, sejarah yang kuat, sumber yang kuat. Begitu kita, masalah acara berditiso Mas. Berbusana Jawa, berbusana kumplit, melipit, nyengker keris dan sebagainya, ikut rame. Ada wartawan tanya, Mas ini acara apa? Saya nggak tahu. Itu lebih malu lagi. Nah, ya pikir menurut saya kan bingung. Jadi, ini sebelum ke aktivitas Pak Bowo. Iya. Jadi sejarah ini penting. Oh sangat penting. Sangat saya dari dulu senang sih. Iya, betul. Ya. Cuman di luar sana kan banyak. Iya. Masa lalu ngopo dungget-dungget ngopo harus tahu kan. Menurut jenengan gitu. Nah, masa lalu. Kalau kita melupakan masa lalu, sama aja kita meninggalkan Mas. Meninggalkan warisan. Sedangkan warisan itu sangat penting Mas.
kita dilahirkan oleh bapak kita, bapak ibu kita, mbah kita. Itu kita harus selalu tahu atasannya itu dari siapa gitu loh Mas. Silsilahnya gitu loh. Nah kita nggak tahu, waduh, ya percuma. Bisa dikatakan hidup itu gebyar tanpa sari. Sari ini udah nggak ada. Kita udah nggak punya sari, hanya cuma hidupnya gebyar. Rasa hormat kita terhadap bumi pertiwi kita, nenek moyang kita nggak tahu. Makanya Wonosobo Indonesia ini dilahirkan tidak cuma satu keyakinan, tapi banyak keyakinan. Nah disitulah kita bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi, bisa saling mensyukuri. Nggak ada yang di negara lain yang tidak seperti kita, Mas. Nggak ada, Mas. Saya di sini Seruni sama Kretek aja bahasanya udah beda. Ya kan? Budayanya sudah agak beda. Misalnya Lengger coraknya gini-gini, sini gini. Beda. Itu kekayaan kita, Mas, yang harus kita hargai. Kita belajar bareng-bareng, kita bisa mensyukuri dengan bahasa yang berbeda, keyakinan yang berbeda, terus kulit warna yang berbeda, tapi jiwanya satu gitu. Jadi saya loh. Iya. Kenapa banyak masyarakat sendiri sing rapat ya bangga karo Wonosobo? Iya. Itu ya karena mereka literasi untuk melihat ke belakang itu kurang. Iya, mungkin Mas. Malah nyun sewune mungkin malah apa ya? Sejarah yang mereka dapat itu iya. Ya sebetulnya gini Mas, dari keterbatasan keyakinan itu yang menjadikan dia membatasi semuanya. Padahal keyakinan itu belum tentu benar. Ya. Benar nggak menurut saya? Tapi kadang sok membatasi. Wah aku sendiri keyakinan kayak ini, aku membatasi. Mulai dari budaya, mulai dari pergaulan, mulai dari ras dan sebagainya. Termasuk di seni juga. Iya, seni. Iya kan? Iya kan gitu. Itu yang menjadi kita malah kacau, Mas. Jangan sampai kita hidup itu membatasi. Tapi kita harus punya prinsip, tapi tidak ada batasnya. Gitu loh, Mas. Prinsip tetap kita berpegang teguh. Tapi masalah batasan pergaulan, ya nggak ada batasnya. Tetap berkembang. Iya. Ya sama aja Gusti Allah lah, Mas. Tidak bisa dilihat. Tapi bisa bersenggolan dengan hati kita. Gusti Kang Maha Agung itu nak golek Gusti ora iso, ora ketemu. Bonto sing nanti mboten ketemu, Mas. Digoleki sampai ke ujung mana? Seperti kita harus mencari pergaulan. Sampai ke ujung manapun kita harus menanamkan kebaikan, kita bisa mengumpulkan menemukan saudara di mana-mana pun tempat. Gitu. Seperti Gusti lah, bagus sing ati, Mas. Bagus sing ati itu harus kita cerminkan kepada teman-teman semua lah. Sama aja ketemu Mas Arif ini kita bisa bercanda, kita bisa ceria di sini walaupun sederhana lah, cuma medangan tok Mas. Tapi kita menciptakan surga di dunia ini ya seperti ini, dengan cara pergaulan, dengan bagus sengati yang kita obrolkan itu tidak bersinggungan, tidak menyakiti, dan kita saling menghormati. Nah, kembali ke tidak ada batasan. Berarti di seni pun juga sama kan? Iya, seni itu nggak ada batasnya, Mas. Seumpamanya Nyun Sewu ini, Nyun Sewu nek tersinggung. Gini, Wonosobo kan punya beberapa model. Iya. Ada topeng lenggernya. Iya, betul. Dengan wah ora koyong ini ora koyong ini ora. Padahal biarnya aku loh. Iya. Nah aku melihat seni kan rano patokan ya seperti ada, itu. Caranya nek biar ngelukis nggo patrot, saiki nggo warna ya kena kok. Nah itu aku melihat kamu nih wong oto. Iya. Sebenarnya gini Mas, itu hanya yang sok mengatakan kayak gitu, itu karena fanatik terhadap versinya. Ya. Tapi kalau pelaku seninya tidak pernah menyatakan seperti itu. Kalau orang sudah masuk dalam dunia seni yang dalam, tidak ada versi ini, tidak ada versi ini, tidak ada versi ini. Waya aku pentas nang idul ya, kita bisa menyesuaikan gitu. Ya. Wetan ya bisa wetan kan gitu. Itu orang yang udah masuk di seni, tapi kadang penonton tuh fanatik. Ya. Seperti juga wayang lah, ada wayang Solo Jogjanan, Hadi Sugito, almarhum ini siapa kemarin yang meninggal itu?
Pak Seno, wah fanatik. Itu memang fan-nya, penggemarnya. Tapi kalau orang masuk dalam dunia seninya, itu sudah ada istilah itu udah dalam. Wah, aku versi Solo ya oke, versi Wonosobo ya oke, versi Yojo ya oke. Nggak ada batasannya. Makanya itu seni itu tidak bisa sampai dilihat sampai manapun. Nah, nggak ada ujungnya. Ya, nyambung itu Pak. Dulu tuh pernah ada yang nginbox saya. Iya. Mas, nek pesen topeng itu sing apik ngendi gitu. Iya. Ya, kebetulan ya mungkin nek kanca-kanca sering tanya lah, nyari lengger, nyari apa-apa. Kakak nanya. Ya, tanyain Mas. Iya. Nek saya memang jujur nek Janti Singosari atau Pak Bowo. Iya, gitu. Iya, nggih. Soal harga ya silahkan dicek sendiri. Saat itu kan kenalan. Iya. Itu gitu. Nek Jambunan ya Pak Tuan. Gitu. Iya. Saya suka kan dia sih. Iya. Ya, karena ya mirip-mirip apa ya topeng-topengan sehari kan. Iya, topeng. Nah, pertanyaan saya tuh kan Wonosobo kan punya banyak karakter topeng. Sedangkan apa ya Pak Bowo sendiri kan besok gawe kreasi gitu, kreasi Pak. Jadi Pak Bowo kok kayak mirip Soronan, mirip Jogjanan kok model gitu. Dan sebenarnya itu gimana nih Pak? Request dari permintaan atau memang jenengan mengkreasikan karakter tersebut gitu? Jadi gini Mas, Wonosobo itu sangat kaya, kotanya kecil, tapi masalah seninya sangat kaya, makanya menjadi barometer dari kabupaten-kabupaten sebelah untuk mengadopsi kesenian dari Wonosobo. Apalagi pengrajin topeng. Satu kampung Seruni aja ada 4 orang, almarhum Pak Dargo, almarhum bapak saya, Mas Tuli, saya. Saya jelas belajar dari bapak saya, karakternya aja udah beda. Tapi dari semua pengrajin Wonosobo itu bagus semua, menjadi referensi saya. Jadi bukan merasa daya saing, tapi pengembangan dari saingan ini jadi bagus. Begitu loh. Jadi Janti ya saya cuplik, bagus. Pas Kuat tuh juga senior saya. Singosari juga, Pak Bau juga luar biasa, mereferensikan semua pembuat topeng Wonosobo. Kretekan itu juga luar biasa. Kretek itu patokan topeng Wonosobo asli ya kayak gitu. Memang zaman dulu awal dari topeng Wonosobo kan pergeseran dari wetan Mas. Bukan dari arah sini tapi dari wetan, dari mana lah pokoknya dari wetan, bukan dari area-area sini, bukan. Seruni itu tergolong masuknya tari lengger tuh muda, tahun 40-an lah. Tapi kalau sejarah lengger kan mulai dari mana yang dari timur ke sini lah. Itu memang karakternya ya memang lama seperti itu, udah kayak daerah Kretek itu. Makanya topengnya walaupun sederhana, saya sangat diroso lebih enak, disawang lebih enak. Topengnya memang sederhana Mas, tapi begitu ditarikan itu sangat luar biasa. Matanya bisa hidup, terus karakternya kena gitu loh. Kan banyak sekarang pengrajin topeng buatannya bagus. Wonosobo itu bagus-bagus semua Mas. Tapi kadang hidupnya kurang. Saya sendiri saya buat, menurut saya bagus. Tapi begitu dipentaskan di panggung kok kurang urip, kan gitu. Itu menjadi PR saya gitu loh. Piye kok kretek kok apik gitu. Hanya cuma telengi ireng, sederhana. Kadang topeng nak dicekel, kadang cok miring, gitu. Tapi nak joget urip. Ternyata bukan dari Mas, bukan dari topeng lama, ya itu topeng lama ya. Jadi rasa membuatnya, tulusnya membuatnya, terus jiwanya membuat topeng itu rasanya masuk ke dunia topengnya itu bagus, hasilnya topeng pun bagus, ada nyawanya Mas. Beda kalau saya kan targetnya uang sekarang, zaman sekarang targetnya uang, diuprak-uprak, kudu dadi ngesuk. Nah itu kadang rasanya topeng hilang. Bisa jadi ya itu gebiar tanpa sari, gebiarnya kena, sarinya nggak ketemu. Gitu. Kan begitu Mas. Nah, itu menjadi PR saya pribadi. Kalau yang lain tuh memang udah bagus, yang lain saya nggak berani mengkritik ya. Saya harus mengkritik diri saya sendiri, tapi yang lain hanya untuk referensi saya. Tapi jenengan ya bagus. Gini loh, teman-teman juga, teman saya tuh banyak
Iya. daerah wetan lah, Iya. Kertek kan. Iya. Kadang tanya lihat berada pendet bawah gitu. Jadi modelnya janjinan ya Mas ya. Iya. Ya termasuk variasinya ya. Iya. Tadi saya bilang. Iya. Kayak aku sampai kayak ya tergantung request itu jaluk sing kaya ngopo kan gitu. Memang karakter ABCD jenengan request chat-chatannya Mas seperti apa kan bisa. Ya mungkin saya pikirnya Pak Bobi wong seni jadi perkembangannya yang ya bisa lah. Jadi kadang banyak request itu dari pembeli mintanya model Singosari. Ya memang saya buatkan Singosari, tapi nggak sebagus Singosari memang. Karena saya punya karakter sendiri. Minta model Janti. Kamu nggak pesen Janti, Janti sibuk banyak pesenan. Sedangkan saya harus dipakai. Ya udah, saya buatkan model Janti, tapi nggak sebagus Janti, gitu kan? Gitu. Karena saya bukan pemegang karakternya Janti, tapi hanya sekedar bisa kalau mencontoh dari bentuk model sana bisa, tapi nggak sekuat karakter Janti. Singosari pun iya, Kertek pun iya. Jadi saya nggak bisa kalau plek jiplek nggak bisa, kecuali disanding ya. Ada topeng ini contohnya iki terus sanding itu bisa. Tapi nak foto nggak bisa Mas. Susah, walaupun kita bisa tidak sebagus pembuat aslinya lah gitu. Masih seputar topeng ya. Iya. Menurut jenengan lo ya. Iya. Pembuatnya sudah ya. Temenan enggak? Topeng itu ada isinya. Kadang ada yang isen, wah ini topeng bisa urip mergo isine ini. Nah, menurut jenengan lo. Iya sih Mas. Jenengan pembuat. Mungkin jenengan, wah, sing pesen regane semene ya karo tak rewangi prihatin. Isene gitu. Sebetulnya gini Mas, roh itu jiwa ya, jiwa membuat topeng itu. Kalau pas kita lagi mood banget, itu biasanya ada karakternya topeng, ada karakternya. Yang kedua, biasanya yang ada sesuatu yang aneh, magicnya tinggi, itu biasanya kayu-kayu yang dari kuburan, kandil, berketupuk, kule, yang nebangnya di kuburan terus hari-hari tertentu lah, hari-hari sakral Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu bisa menghasilkan sesuatu yang aneh. Tapi anehnya positif Mas. Hanya dalam bentuk sebuah tarian itu menjadi lebih gerengseng. Kayak auranya tinggi lah itu. Itu juga menurut saya di situ. Tapi kalau orang-orang lama kan memang pakai tirakat. Jadi membuat topeng itu hanya ada khusus membuat topeng yang tidak boleh dilihat orang sebelum jadi. Ya itu. Begitu ada orang lihat itu langsung dibatalkan. Ganti yang baru lagi, jangan sampai dilihat orang kembali. Ibaratnya boso Jawa ini kamanungsan, jangan sampai kamanungsan gitulah. Seperti itu. Itu bisa menciptakan karakter mistis yang bagus. Disitulah. Tapi bisa nggak topeng desain? Oh, saya sering Mas. Jadi itu saya bukan sok pinter, tapi kebetulan. Jadi topeng yang saya buat, yang dihasilkan dari kayu kuburan itu, kadang sok drawasi. Drawasi itu bukan berarti kepada penarinya. Kadang ada daya tariknya tersendiri. Saya topeng tak pajang. Topeng kuburan. Kebetulan ada anak kecil pesen. Tapi ngelihat topeng itu langsung terkesima Mas. Dipegang, aku maunya ini, aku gelem iki, nyong gelem iki. Ah begitu, sebenarnya saya nggak rela, itu kayu kuburan kok dibeli anak kecil. Tapi wong anak itu ganduli aja ngekepi wae kan akhirnya kocolke. Nah, berapa hari manasi joget mawon terus dremimil wae kaya wong napa niku kaya wong kesurupan. Nah ini kembalikan sini lagi, itu berkali-kali sering kayak gitu. Iya. Terus topeng, saya buat topeng perempuan hidup Mas. Kok nak saya sini nengok sana, ini nengok sana, kadang kok senyum, wah itu halusinasi mohon. Enggak Mas, ini saya memang betul kayak gitu ya wis. Balik ki wae lah ngono. Akhirnya kembalikan. Berarti
Iya. Nyata memang ada gitu. Iya memang ada Topeng, Mas. ada Iya, isenan. iya memang. Ya kita percaya nggak percaya sih ya. Memang ranahnya seperti itu ya, mau nggak mau harus percaya. Tapi percaya sesuatu yang positif lah, itu aja. Tapi aman. Aman Mas. Soalnya kan apa yang nyimak mungkin ya wong topeng. topengan dan dunia pertopengan mesti Iya, deh. ini topeng ada isinya barongan apa Iya, barongan ya itu pasti Mas, karena leluhur itu sukanya kayak gitu. Jadi jangkungi lah, istilahnya jangkungi, jambang itu ngerasuk ke jiwanya kita untuk meneruskan budaya-budaya kita yang apa, yang terpendam muncul kembali melalui budaya-budaya kayak gitu, kesenian lah. Kesenian itu kadang tidak nyono-nyono Mas. Desa yang udah mati keseniannya tiba-tiba gerengseng ya melalui kayak gitu biasanya. Ada salah satu orang menjadi pemicu pelopor kembali, ayo diuri-uri neh, itu karena ada dampak dari leluhur yang masuk ke situ sebenarnya. Nggak semata-mata itu dari dia sendiri, tapi ada dia, perhatian, didukung sama leluhur. Biasanya kayak gitu. Iya, iya. Saya juga pernah ngerasain. Ming firasat. Iya. Ini aku pernah salah satu rombongan. Iya, rombongannya gini gawat. Orang dibenahi 2-3 tahun mesti bakal orang benar-benar. Terus malah ajur. Aku saat itu speed. Iya. Jadi keyakinanku kita tak ungkap sama siapa tuh mesti orang percaya. Wah, kekaduan lengkap. Ternyata kejadian baru. Ya memang berarti memang. Ya memang ada leluhur yang datang ke kita, tapi responnya itu enggak melalui apa ya, kesurupan tuh enggak. Tapi akal kita, kita melihat kesenian kan, ketoke guyub api, kompak. Nah, itu kan untuk merukunkan. Sebenarnya untuk menjalin keguyup rukunannya warga kita itu melalui seni seperti itu, Mas. Gotong royong lah. Kayak ya. Iya, betul. Itu perwujudan dari kegotong royongan dari orang kita itu seperti itu. Jadi tidak harus ke ini, tapi melalui kesenian bisa menjalin kegotong royongan yang lain. Jadi multi lah, keagamaan, ke ini orang-orangnya itu aja. Jadi masih gutek itu aja lah, wong-wong itu aja lah. Jadi kekompakan itu memang dihasilkan dari silaturahmi yang seperti itu. Nah, pesanan topeng Pak yang paling jauh mana? Pesanan topeng itu Amerika, India, Taiwan, itu topeng model apa itu Pak? Topeng Wonosobonan Mas. Loh, kalau sana peset ya saya buatkan topeng model sini, bukan model mana. Wah, asli, bener Mas. Aku nggak nganu, tapi nggak banyak sih kalau pesanan sana. Karena Wonosobonan baru-baru ini ya, ada Pak Menteri yang bisa menyatukan sebuah komunitas topeng yang membuat topeng, pelaku-pelaku kerajinan yang lain bisa dikumpulkan lah. Ini baru bisa kita utarakan lah. Apabila nanti dari pihak luar pesan banyak, kita tinggal kontak teman-teman yang lain. Nah, jadi buat teman-teman pengrajin gabung ke Pak Menteri, jadi biar terpetakan gitu loh. Pak Menteri itu bisa memberikan solusi lah, solusi kekompakan terhadap kepedulian bulan seni kita. Minimal silaturahmi, ketemu para pengrajin, betul. Ketemu, ya berbagi, minimal itu kalau nggak menjangkau berbagi rezeki ya berbagi silaturahmi. Ya dari silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki ya Mas. Jadi kocok sing pengrajin silakan. Iya. Pengen belajar Pak kan? Pengen saya. Iya. Pengen nggak topeng sinamon Pak, boleh nggak sih? Gratis. Tempat saya, bener. Atau buat diklat gitu Pak. Ya kalau pengen belajar, khususnya teman-teman yang peduli dengan, ya Pak Menteri itu pemerhati, pempeduli lah. Kalau pengen belajar tentang seni topeng, datang aja ke saya. Nggak apa-apa, belajar monggo silahkan.
asal bahan bawa sendiri, Mas. Alat bawa sendiri. Tapi belajar bersama ya, bukan berarti saya menggurui, tapi belajar bersama. Syukur-syukur itu Pak Bowo mungkin disampaikan sama teman-teman Pak Menteri, ada apa ya, acara pameran buat topeng gitu di acara, jadi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya kan bisa tahu. Iya, bisa, nanti kita edukasikan pada teman-teman yang mau pada belajar lah. Begitu. Sayang ya. Sebenarnya aku pengen banyak ngobrol, ini baru topeng nih. Topengnya aku belum selesai. Melukisnya belum. Salahnya belum. Jadi pasti ada sesi berikutnya sama Pak. Oh, pasti. Mudah-mudahan, Mas. Wajib itu. Harus wajib. Dari sejarah saya pengen. Iya, betul. Iya, sing wanti-wanti dari sejarah. Iya. Itu nanti kita bahas kupas bersama. Tapi ya mohon maaf. Belum tentu benar. Ya minimal menyambung lidah Bapak. Iya, ya karena tontonannya orang dulu itu mendengarkan, Mas. Nggak ada film, nggak ada apa-apa. Orang zaman dulu tuh ngadep sentir, ngadep wong tuane bercerita. Nah, kan begitu. Tontonannya kayak gitu, Mas. Orang rakyat zaman dulu kayak gitu. Wis anak-anaknya mengoyong nutok mengi itu kalau keluar malam gelap kan zaman dulu. Saya sih nggak menangi. Tapi runtutan dari zaman dulu tuh lebih lebih menghayati. Dari satu misal langgar lah. Dulu kan langgar itu menjadi sarana menyebarkan sebuah keagamaan, syiar keagamaan, juga menceritakan tentang sejarah, bagaimana berbudaya, seperti itulah. Ngumpul situ lebih lebih menjiwai, Mas. Ceritanya lebih menjiwai. Dalam satu sisi itu orang yang dirubung sebuah tontonan itu dulunya seperti itu. Ada satu peranan orang yang bisa menceritakan dan bisa menyalurkan ke yang lain generasinya. Jadi pengen berarti ya Pak ya. Selain topeng, request lukis juga bisa. Oh, boleh. Lukis kanvas atau tembok atau apa? Nah, saya sih cenderungnya sebenarnya kalau lukisan nanti Mas Bondet. Tapi kalau lukisan wayang, topeng, lukisan wayang ya, wayang, tembok itu saya bisa. Tapi tidak menguasai sepenuhnya. Karena saya masih belajar sama senior-senior Wonosobo yang lebih handal. Ini kan ada kan baru promosi. Iya, betul. Jadi ya mbok menawa sing lukis Pak Bowo wae kan. Wah, nggih, bisa lah nanti bisa menggandeng. Lukis ya nopeng. Betul, nggih. Matung juga bisa. Bisa. Ya, apa aja lah yang terkait dengan seni ya kita bisa. Begitu, Mas. Ora iso ya tak matur ora iso. Datang teng Sruni Jarasari. Nggih, Sruni Desa, RT 4, RW 5. Goleki bawa bondet, bawa topeng. Nama bondet di Sruni ada 8 orang, jadi jangan salah. Betul. Iya. Bondet topeng. Bondet topeng. Nah, bondet lukis. Iya, bawa bondet. Baca lah. IG saya sementara enggak, Mas. Oke, terima kasih Pak Bowo. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Matur nuwun. Tak tunggu saya. Siap. Sesi tak wanti-wanti itu sebenarnya sejarah ya. Iya. Ya nantilah, Mas, kita obrolan lagi, topokan lagi lah. Topokan lagi tapi bisa bermanfaat, bisa apa ya? Migunani lah. Amin. Sama aja ya bermanfaat dan migunani. Amin. Itu maksudnya mungkin manfaat. Amin. Iya. Siap. Mas. Matur nuwun. Sugeng dalu. Wah, mboten pangapunten kula malah mboten saged nyukani ubur rame. Prayoga.